Saya melihat pola begini, dalam sebuah society itu katakanlah berangkatnya dari chaos, inorderly, ketidakadaan ketertataan. Kemudian biasanya akan datang seorang inspirator yang menyatukan pikiran banyak orang tersebut. Inspirator itu kemudian men-set up sebuah sistem yang memayungi kumpulan manusia tersebut. Katakanlah ada sistem kerajaan, kemudian ada sistem komunisme, ada sistem demokrasi, dan seterusnya. Itu kan sebuah konsep memayungi kumpulan manusia, di mana agar ada sesuatu di atas manusia yang bisa menjadi, dalam tanda petik di atas, agar bisa menjadi wasit terhadap hal-hal yang relatif truth gini tadi. Kalau semua benernya sendiri nggak akan ketemu titik temunya soalnya. Jadi perlu dibikin payung bersama yang dipatuhi oleh bersama. Ketika itu terjadi, kemudian terjadi stabilitas dalam masyarakat. Ketika terjadi stabilitas dalam masyarakat, tumbuh pengetahuan dan tumbuh pemahaman manusianya. Tumbuhnya sampai cukup pandai untuk ngakalin payungnya tersebut. Ketika payungnya diakali, dia nggak efektif lagi menjadi payung. Kemudian terjadi chaos lagi. Chaos lagi, terus kemudian ada inspirator lagi, terus kemudian gitu cycle-nya gitu terus. Ketika payung itu, kalau sekarang kita pada posisi payungnya kan payung hukum, katanya supremasi hukum. Tapi ketika penegak hukumnya sebagai yang memayungi kita semua sudah tidak bisa dipercaya, jadi untuk menyatukan kebenaran yang berbeda, jadi tidak bisa, susah nih. Karena bukan berdasarkan kebenaran peraturan yang diakui bersama, tapi siapa yang paling kuat, posisinya gitu, jadi tidak adil lagi dalam masyarakat. Maka butuh parameter baru yang cukup simple. Ya, gimana yang namanya? Sebuah parameter baru yang cukup simple tapi bisa untuk bisa diadopsi oleh masyarakat, tapi bisa menjawab kompleksitas dari jenis masyarakat yang baru. Contohnya, zaman dulu barter. Ketika barangnya masih 5, 10, barter masih mudah. Tapi ketika barter sudah sangat banyak barang, perlu alat baru yang namanya uang, alat tukar. Jadi barternya lebih efisien karena kompleksitasnya sudah meningkat. Saat ini jumlah komoditi di dunia lebih dari 10 miliar jenis, bukan jumlah, jenis. Sehingga dibutuhkan sistem ekonomi yang begitu kompleks untuk menjaga agar adil terjadi, agar terjadi interaksi yang adil. Misalnya begini, kebenaran dari penjual adalah harga setinggi-tingginya, kebenaran dari pembeli adalah harga serendah-rendahnya. Makanya ada mekanisme pasar yang membuat titik temu, misalnya gitu. Jadi pada kebenaran yang berbeda memang dibutuhkan sebuah conformity, sebuah persetujuan bersama dari masyarakat untuk patuh pada sesuatu yang kita patuhi bersama. Untuk ini dari sudut pandang social science ya, dari sudut pandang penataan sosial, bukan dari sudut pandang sains. Jadi parameter itu sangat dibutuhkan. Dan seperti keadaan sekarang, sosial media kita misalnya, sosial media kita sudah terjadi lagi bahwa kebenaran adalah kebenaran relatif. Ya. Karena parameter yang disediakan dalam sosial media adalah parameter popularitas, bukan parameter kapabilitas. Asal followermu 6 juta, kamu mau kritik profesor yang udah belajar puluhan tahun, followernya 100 ya tetap kalah. Ini merusak society, hilang yang namanya kepakaran. Kita tidak punya otoritas informasi. Yang ada adalah gosip demi gosip. Dan itu tidak efektif untuk membangun society. Karena yang menang adalah kepentingan, bukan kebenaran bersama, bukan kebenaran yang dirembukkan. Maksudnya bukan, karena pada sebuah tesis dan antitesis, sintesanya pasti bukan sesuatu yang diharapkan A atau B, semuanya harus mau mengalah sedikit untuk kebenaran yang lebih besar. Nah, ruang publik kita belum menyediakan itu untuk bisa menyediakan titik temu itu. Tapi ini saya juga melihat ini wajar pada pertumbuhan peradaban. Yang perlu kita cari berikutnya adalah parameter apa nih untuk menjawab keadaan seperti ini, agar terjadi lagi konformiti di masyarakat. Perdebatan bukanlah urusan menang kalah, tapi urusan bagaimana mencari hipotesis terbaik untuk kebaikan bersama. Karena yang akan merasakan baiknya ya yang menang maupun yang kalah. Bukan hanya yang menang aja yang merasakan baiknya. Nah, ini masalah yang tidak
sederhana untuk dijawab karena metodologinya kita harus belajar dari sejarah yang panjang, belajar dari kebijaksanaan agama, belajar dari pengetahuan keilmuan, belajar dari psikologi, belajar dari emergence dan seterusnya lah, ini macam-macam. Tapi menurut saya seperti Bu yang katakan tadi, harus ada metodologi secara society untuk bisa menjawab kebenaran yang relatif tersebut. Ya. Kalau kebenaran relatif untuk dirimu sendiri, silahkan. Ya. Saya kalau Anda mau gimana silahkan. Ini kan kepentingan umum, ini kan kepentingan umum, soalnya buat orang banyak, iya. Ya, jangan dipaksakan untuk orang banyak. Kalau untuk orang banyak, yang adil untuk orang banyak. Jadi ada batas antara human civility sama kebersamaan itu tadi. Nah, kita saat ini menurut saya kita belum menemukan jawaban yang bisa menjawab masalah saat ini. Kita masih mencari terus nih keadaannya seperti apa. Kebetulan saya punya hipotesis juga, tapi Alfian tahu pasti. Tapi itu lagi saya bangun saya bangun sedikit demi sedikit sebagai alternatif jawaban terhadap apa yang ada keadaan sekarang. Jadi kalau mimpi saya adalah begini, semua orang bisa belajar kepada yang ahli. Semua orang semua orang bisa mengakui pada dirinya bahwa aku bodoh di bidang ini dan aku punya kelebihan di bidang ini. Dan saling mengisi satu sama lain, bukan berlomba untuk mengalahkan, tapi berlomba untuk saling belajar satu sama lain. Karena ketika semuanya tambah pandai, kumpulannya akan tambah pandai. Kalau dalam kumpulan itu saling mengalahkan, akumulasinya akan semakin lemah. Dalam berkompetisi, misalnya mulai dari 4 sama 4, kalau cara menangnya adalah mensabotase, jadinya 4 sama 2. Kalau dijumlahkan totalnya 6. Kalau lombanya benar 4 sama 4, yang menang adalah 8, 6 misalnya yang menang 6, totalnya menjadi 10. Nah, pada kompetisi yang sehat, kita secara komunitas akan semakin kuat. Itu yang perlu. Saya tidak bisa menjawab secara spesifik gimana, karena menurut saya itu cukup kompleks. Saya sedang menyusun hipotesis itu, sedang membangun kan.